Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Oke, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. nih ternyata ada kabar baru nih, Filipina menggait pemain untuk dinaturalisasi. Wah, ini Betul. lawan Indonesia nih nanti di grup ya, fase grup. Bro Ipung. Mm-mm. Ya memang kita kan satu grup nih di Piala AFF dengan Filipina ya, Ya. Filipina dan Thailand. Justru ternyata eh, timnas Filipina itu sedang bersiap untuk mengadakan laga uji coba. Dia akan mengadakan laga uji coba dua kali ya. Itu dengan Chinese Taipei dan dengan Vietnam. Mhm, Nah, kebetulan pelatihnya adalah Thomas Dooley ya. Thomas Dooley ini mantan pemain timnas Amerika Serikat yang pernah berlaga di Piala Dunia. mhm, Itu seangkatan dengan Alexi Lalas kalau nggak salah ya, pemain Amerika Serikat waktu itu. Nah, eh, ternyata untuk menambah kekuatan pasukannya Filipina, Filipina sendiri walaupun memang proses naturalisasinya juga sangat lebih mudah ya, karena Filipina menganut dua kewarganegaraan. Jadi dia cukup dengan memberikan semacam surat proposal ke pemain, kalau pemainnya bersedia ya bisa langsung memperkuat timnas. Nah, mhm, saat ini yang lagi dibidik adalah namanya Oscar Arribas ya. Oscar Arribas ini bermain di klub Liga 2-nya Spanyol, Cartagena. Nah, dia posisi sebagai penyerang. Walaupun di kubu Filipina sudah ada beberapa nama juga yang hasil dari naturalisasi. Antara lain ada Daisuke Sato ya, saat ini bermain di Liga Indonesia nih. hmm, Kemudian ada juga Javier Patio, kemudian Bienvenido Marenon. Nah, ini kan artinya pola-pola naturalisasi untuk mendongkrak kekuatan timnas itu akhirnya menjadi sesuatu yang lumrah dilakukan. Dan ternyata di kawasan Asia Tenggara kan selama ini mungkin yang terdengar ya itu di telinga kita adalah bagaimana proses naturalisasi pemain-pemain Indonesia nih yang berdarah Indonesia mhm. yang sampai sekarang juga kan konon kabarnya masih belum ada Beres. hasil yang beres ya, yang Hmm, positif. Kalau kita lihat contohnya di Vietnam, Vietnam sendiri juga ternyata juga sedang melakukan proses naturalisasi terhadap seorang pemain. mhm, Pemain ini berasal dari Liga Prancis ya, bermain di Liga 2-nya Prancis. Berposisi juga sebagai penyerang, yaitu Jason Pandan Quarinvin ya namanya, kalau nggak salah ya. mhm, mhm, Nah ini berusia 25 tahun dan dia pernah memperkuat Prancis di under 16. mhm, Dan tentu kalau sudah mencapai level bisa dipanggil timnas Prancis, walaupun di kelompok usia, kita sudah paham betul ya bahwa kualitasnya juga bukan kualitas kacangan gitu loh. mhm, Nah, sementara ada juga di posisi kiper, ada seorang kiper namanya Tranduitan ya, itu bermain di Liga Jerman, di Liga 4 atau Liga 5 ya. Nah, itu juga menurut kabar kata konon kabarnya ya, ini juga sedang dalam proses naturalisasi. mhm. Nah, justru yang agak diam-diam tapi ternyata sudah banyak naturalisasinya adalah di kubu Malaysia. Malaysia pada saat kualifikasi Piala Asia sampai akhirnya mereka bisa lolos, itu dalam satu pertandingan saya perhatikan ada 5 sampai 6 pemain hasil naturalisasi. Yap. Jadi seperti Corbin Ong, kemudian ada Dion Cole, Darren Lock, Matthew Davis, itu kan pemain-pemain yang pada saat kualifikasi Piala Asia itu mereka diturunkan oleh Kim Panggon dan Hmm. mereka saat ini sedang ada penambahan dua orang lagi. Satu yang berasal dari Inggris dan satu lagi ini ya latar belakangnya adalah Argentina, yaitu Litak dan Sergio Aguero. Bukan Hmm. Sergio Aguero yang itu ya, walaupun namanya sama. Ya kayak di Kedua sini pemain ini Bambang kali ya, banyak banget yang namanya Bambang. betul. Kedua pemain ini bermain di Seri Pahang ya di Hmm. Liga Malaysia. Ya. Nah, sementara di Thailand kita juga pernah melihat kan ada pemain-pemain yang jangkung, ada pemain-pemain yang apa bule seperti Hmm. contoh Ben Davis, ada Elias Dola, ada Philip Roller, ada Manuel Bir, ada Tristando gitu loh. Hmm. Justru kok
yang agak mengagetkan bahwa mereka proses naturalisasinya begitu cepat tanpa kita sadari ya. Karena Tiba-tiba ada aja eh, ya. ada aja karena pemain-pemain ini sudah turun di laga-laga resmi. Berbeda Iya, dengan Jordi Amat dengan Sandy Walsh yang sampai sekarang belum pernah turun gitu loh. tapi judul di beritanya udah sejak tahun lalu. Iya. Jadi ini agak mengagetkan karena ternyata menjelang Piala AFF nanti di Desember kan kita satu satu tim nih, satu Mhm, grup nih mhm, dengan Filipina dan dengan Thailand gitu loh. mhm, Nah, melihat peta kekuatan mereka berdua yang ditambah dengan amunisi baru dari pemain naturalisasi, mhm. tentu kita juga harus lebih waspada nih, harus lebih aware bahwa perjalanan kali ini akan lebih sulit gitu. Melihat bahwa ini kan pertandingannya kita mendapatkan jatah 2 kali Mhm. untuk menjadi tuan rumah. Justru di pertandingan terakhir kita akan bertandang ke Jose Manila. Rizal Stadium ya, Manila. Hmm. Nah, itu melawan Filipina yang Hmm. kekuatannya sedang bertambah nih, gitu Hmm. loh. Hmm. Bisa jadi bahwa pertandingan terakhir kita melawan Filipina itu adalah pertandingan yang sangat menentukan siapa Bisa yang akan jadi. keluar dari, apa sebagai Yang lolos tim lah ya yang masuk. juara dan Ah, ya, atau runner up di ya, grupnya mereka gitu loh, Bro. ya, Nah, ya, ini kan membahayakan gitu loh. Dan ya. Kamboja juga yang satu tim atau satu grup dengan Indonesia, Keisuke Honda sudah ini ya sudah mencoba untuk menghubungi pemain asal Amerika gitu loh bro. Asal Amerika yang bermain di Orlando yang namanya Nick Taylor gitu loh. Jadi proses-proses naturalisasi untuk mendongkrak tim menjelang Piala AFF ternyata sudah banyak dilakukan oleh tim-tim di luar Indonesia gitu bro. Ya. Ya, Indonesia Hmm. juga kan sedang aduh, Indonesia juga kan memang sedang melakukan naturalisasi, cuman bedanya nggak kelar-kelar gitu. Yang lain nggak ngomong-ngomong taunya kelar aja, beres. Jadi iya, Sebenarnya jadi dan langsung turun aja gitu ya. dimainkan gitu ya. Oh, Iya, ini siapa iya. nih? Oh, hasil naturalisasi. Kalau di sini ya ngomongnya dulu panjang, beritanya udah setahun baru belum juga selesai sampai sekarang. Iya. Oke, bro. Jadi dari Mm-mm. grup Mm-mm. A di mana Mm. Indonesia berada di AFF nanti itu ternyata ada Thailand dan Kamboja Mm. serta Filipina ya yang Betul, sudah melakukan naturalisasi. Jadi betul. lawan Indonesia sudah tidak sama lagi dengan AFF 2 tahun lalu. Lain, beda-beda nih. Kalau kita tahu ya bahwa mungkin ini sebagai informasi tambahan aja ya, bahwa proses naturalisasi di tim nasional Filipina memang kan bukan sesuatu yang ribet ya, karena Mhm, mereka menganut dua kewarganegaraan. mhm, Dan efek yang paling terasa adalah ketika Filipina bisa menjadi kontestan, menjadi finalis di ajang Piala Dunia wanita gitu loh. hmm, Karena rata-rata pemain-pemain yang bermain untuk kesebelasan nasionalnya Filipina wanita yang terjun di Piala Dunia adalah pemain-pemain dari uh, MLS ya, Liga Sepak Bola Wanita di Amerika Serikat. Kemudian ada yang keturunan Spanyol, ada yang keturunan Jepang, dan itu sangat mudah mereka akhirnya mereka bisa tampil di Piala Dunia wanita gitu loh. ya, Dan ini kan sebuah efek yang sangat instan sebetulnya. ya, Walaupun mungkin kita juga tidak menghendaki cara-cara demikian ya, karena kita masih percaya bahwa pembinaan di tingkat lokal itu ya itulah yang paling benar sebetulnya ya, untuk menumbuhkan bakat-bakat yang betul-betul datang dari kawasan Indonesia sendiri gitu loh, Bro. ya. Ya memang sudah seharusnya naturalisasi ini dianggap sebagai program jangka pendek, artinya hanya untuk Betul. 1, 2, 3 tahun saja. Setelah itu harusnya dimainkan oleh pemain yang asli hasil binaan dari Indonesia. Tapi kalau liganya sendiri Hmm. kayak seperti ini, gimana kita bisa melihat apa namanya talenta-talenta yang berhasil ya nggak, bro? Ya Nah, memang kan liga ini betul. jadi penting sebetulnya. Sangat penting. Makanya Ya, saya berharap betul bahwa transformasi sepak bola nasional itu juga mempunyai impact lebih besar terhadap perkembangan Liga Indonesia yang bergulir.
Hmm. Kalau selama ini kita juga melihat liga kacangan lah, apalah Hmm. di komentar-komentar dari netizen, itu karena netizen dan mungkin kita sendiri juga sudah gerah gitu loh dengan Hmm. gaya liga kita yang konon kabarnya tidak ini ya, tidak sportif sebetulnya gitu loh. Ya, ya. Ya, salah satu Eh, contohnya adalah mengenai stadion dah. Itu yang paling gampang ya, betul, bahwa aturan mengenai stadion yang harus mengikuti standar saja tidak dipenuhi, kan gimana yang lain-lainnya betul, gitu. Oke, betul bro. kita jangan belok dulu. Masih balik ke AFF nanti ya. Jadi di grup A Iya, Indonesia, kemudian ada Thailand dan Filipina, juga Filipina ya, dan juga Kamboja ya, berarti empat tim ini melakukan naturalisasi ya. Dan kita nggak tahu betul, dengan Brunei ya yang kelima. ya. Dan di grup B berarti Malaysia juga, kemudian Vietnam juga. Ada kabar yang Iya, lain nggak di grup B? eh, Kayaknya yang grup A kalau ini yang lebih seru nih. iya, betul. Jadi kalau di grup Malaysia, kemudian Vietnam, Myanmar, Laos, itu kan sepertinya ya, walaupun kita tahu di Laos juga ada salah seorang pemain naturalisasi yang berasal dari Liga Prancis ya, Liga 3 Hmm, kalau nggak salah. Rambutnya hmm, panjang, saya pernah lihat dia bermain untuk Laos ya. hmm, Nah, ini juga kan menandakan bahwa cara-cara naturalisasi ini sudah menjadi hal yang biasa. hmm, hmm. Dan apalagi kemudian FIFA juga kan sepertinya tidak ini tidak melarang gitu loh. Ya, Selama bahwa perkembangan dan persebaran kekuatan yang lebih merata, kualitas dari berbagai region sepak bola itu menjadi lebih merata. Itulah tujuan dari FIFA sesungguhnya gitu loh, hmm, Bro. hmm. Ya, 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 benar-benar sih. Tapi bagi Indonesia itu sebaiknya memang hanya untuk program jangka pendek. Dan di Vietnam sendiri sebenarnya Pak Hang Seo itu kan sangat tidak ingin, sangat tidak ingin dengan penggunaan pemain naturalisasi. Tapi ya kalau PSSI-nya di sana mau, Seperti contoh gini, Bro. Kita pernah lihat Jepang. Jepang dulu pada awal-awal mereka perkembangan sepak bolanya mulai menggeliat, dia juga memakai pemain-pemain naturalisasi yang berasal dari Brazil, gitu hmm, loh. hmm, Ada kalau nggak salah 2 sampai 3 pemain yang berdarah Brazil itu yang bermain untuk kesebelasan Jepang. Tapi kan belakangan setelah pembinaan sepak bolanya Jepang juga sudah membaik dan sudah memperlihatkan kualitas yang sangat baik malah itu justru tidak ada lagi yang namanya pemain-pemain naturalisasi yang berdarah Brazil gitu loh. hmm. Nah, paling tidak ini kan sebuah gambaran bahwa betul apa yang dikatakan Bro Eri bahwa program naturalisasi itu kita anggap sebagai program jangka pendek. Karena yang paling penting adalah pembinaan di dalam negeri. Enggak. Gitu, Bro. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan mengenai naturalisasi. Tadinya kita cuma mau nyinggung Filipina saja, tapi ternyata jadi rame ya ke semua, Rame. hampir semua tim di yang akan berlaga di AFF nanti ternyata juga diperkuat oleh pemain naturalisasi yang baru. Menurut Betul. Sobat sendiri, gimana nih mengenai pemain naturalisasi Indonesia? Selesai nggak nih? Bisa main nggak di bulan Desember nanti di AFF? Kayaknya ini aja terus pertanyaannya ya, tapi mau gimana lagi? Oke, sekian dulu obrolan kita kali ini. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.